Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meida Nesti, NPM 1901012020. Di sini saya dari kelas A semester 3. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pengertian ulumul Quran. Ulumul Quran terdiri dari dua suku kata, yaitu dari kata ulumul dan Al-Quran. Diambil dari bahasa Arab yang memiliki arti sebagai bentuk jamak dari kata ilm, yang dapat kita artikan ilmu-ilmu. Jika diartikan menurut istilah, ilm ialah bentuk jamak dari masdar atau kata kerja yang dibedakan, yang artinya pendalaman pengetahuan yang cocok untuk makna yang mendasar, yaitu al-fahu wa al-indrak, ialah pendalaman atau pengetahuan. Setelah itu, definisi dikembangkan di dalam kajian yang memiliki berbagai macam masalah dengan standar ilmiah. Kata ilm bisa juga diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mengetahui sesuatu dengan kenyataan. Sedangkan kata ulum ialah bentuk jamak dari kata sebelumnya, yaitu ilm, yang ditemui dalam kata dasar alima ya'lamu ilman, yang dapat diartikan menghasilkan atau mengerti segala sesuatu dengan tampak jelas. Ulumul Quran ialah ilmu yang mengkaji, membahas masalah yang terkait di dalam Al-Quran, yang bisa dibilang atau yang bisa dilihat dari asbab an-nuzul atau sebab-sebab turunnya Al-Quran. Al-Quran menurut ulama usul fiqh dan ulama bahasa ialah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam lafaz Al-Quran terkandung mukjizat, dan jika kita membaca dihitung beribadah, maka dari itulah lafaz Al-Quran tidak boleh dibuat main-main, dan ketika kita mau membuka atau membaca perlu memahami adabnya terlebih dahulu. Al-Quran diawali oleh surat Al-Fatihah dan diakhiri oleh surat An-Nas. Jika diartikan menurut bahasa, ulumul Quran ialah ilmu yang membahas tentang Al-Quran. Menurut Al-Qottan, bahwa ulumul Quran ialah ilmu yang membahas keseluruhan yang ada di dalam Al-Quran. Para mutakalimin telah menetapkan bahwa hakikat Al-Quran ialah makna yang berarti pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ulama-ulama Mu'tazilah memiliki pendapat bahwa hakikat Al-Quran ialah huruf-huruf dan suara dijadikan Allah setelah terwujud lalu menghilang dan lenyap. Al-Ghazali memiliki pendapat lain di dalam Al-Mustafa. Hakikat Al-Quran adalah kalam yang berdiri dalam zat Allah, suatu sifat yang qadim di antara sifat-sifatnya, dan kalam itu lafaz mustarak, ialah makna yang menunjukkan makna. Dari pendapat yang ada di atas bisa disimpulkan bahwa ulumul Quran adalah sesuatu ilmu yang lengkap dan mencakup semua bidang ilmu yang tercantum di dalam Al-Quran. Tujuan awal Al-Quran diturunkan ialah sebuah kitab hidayah atau buku petunjuk hidup bagi umat manusia umumnya dan orang-orang mukmin khususnya. Kajian ulumul Quran ialah bersumber dari Al-Quran itu sendiri dilihat dari beberapa aspek. Al-Quran telah menyatakan bahwa betapa luasnya ruang lingkup ilmu-ilmu Al-Quran. Jadi dapat kita ambil kesimpulannya bahwa ulumul Quran adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan keperluan mempelajari Al-Quran. Tujuan mempelajari ulumul Quran dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama tujuan intelektual dan yang kedua tujuan eksternal. Ruang lingkup ulumul Quran dapat dibagi menjadi tiga, yaitu dirasah mafi Al-Quran sebagai kajian yang berkenaan dengan materi-materi yang terdapat di dalam Al-Quran seperti kajian tafsir Al-Quran. Yang kedua dirasah mahaula Al-Quran
sebagai kajian yang dilakukan berhubungan dengan materi-materi lingkup Al-Quran, tetapi pembahasannya di luar materi dalam seperti kajian mengenai asbab an-nuzul. Dan yang ketiga yaitu Living Quran, sebagai kajian mengenai penerapan dan aplikasi Al-Quran pada masyarakat. Al-Quran merupakan mukjizat Islam yang selalu diperkuat oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mengeluarkan manusia dari suasana yang gelap menuju suasana yang terang, serta membimbing manusia ke jalan yang benar dan lurus. Ulumul Quran tumbuh pada zaman Rasulullah. Nabi Muhammad SAW ialah seorang musafir awal, akan tetapi penafsiran tidak ditulis secara resmi oleh para sahabat. Penafsiran beliau hanya disampaikan kepada para sahabat yang lainnya dan tabi'in dengan periwayatan dari mulut ke mulut. Cabang-cabang ulumul Quran menurut T.M. Hasbi Al-Siddiq menjelaskan tentang pembahasan yang ada di dalam ulumul Quran yang terpokok meliputi yang pertama yaitu ilmu mutawatin al-nuzul, ilmu tawarik al-nuzul, ilmu asba al-nuzul, ilmu qari'at, ilmu tajwid, ilmu ghorib al-Quran, ilmu wujuh wa al-nazair, ilmu muhkan dan mutasyabih, ilmu nasik dan mansukh, badi Al-Quran, ilmu i'jaz Al-Quran, ilmu munasabah, ilmu aqsam Al-Quran, ilmu amsilah Al-Quran, ilmu jadal Al-Quran, dan ilmu adab al-tilawah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata ataupun perbuatan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.